logonya sih. Selamat siang anak. Siang, Bu. Gimana masih semangat gak? Semangat. Tadi aku habis matkul apa? Matematika permintaan sama fisika, Bu. Main eksak juga ya? Ya begitulah Bu, lah bermain apa kita mendidik. Oh, gak apa-apa, itu tandanya otak kalian sudah siap untuk berkembang. Nah, biar makin tajam lagi mata kalian, Ibu kasih asupan lagi di mata pelajaran Ibu. Tapi sebelumnya, karena ini masih pada berantakan ya kondisi kelasnya, kayak ada yang masih makan, yang masih tiduran tuh, yang masih main game. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkan diri. Silakan gunakan waktu 1 menit itu dengan baik ya. Siap ya, Bu. Nah, gimana? Selanjutnya sudah habis, sudah siap belajar? Siap. Oke, baik. Sebelumnya Ibu buka dulu dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjut dengan absensi, oke? Ya, Ibu. Dari Ibu Yanti. Hadir, Bu. Rohani aku lumayan baik sih, ada peningkatan dari sebelumnya. Aku juga baik dan imanku juga sehat. Akademiku baik dan kesukaanku hari ini karena suka sama olahraga aja sih, Bu. Keren, baik banget Nadia Aulia. Hadir, Ibu. Hadirku alhamdulillah baik. Uangku insya Allah cukup sampai pulang sekolah. Jismaniku sehat, akademiku lagi pusing banget karena dikejar dengan tugas Ibu. Kesukaanku hari ini ketemu sama Ibu sih. Bisa ada kalau Nadia. Selanjutnya Sabrina Septiana. Sabrina hadir, Bu. Rohaniku baik, uangku aman sampai akhir bulan, jasmaniku sehat, akademiku lancar, dan kesukaanku hari ini adalah obrolan seru di kantin tadi. Oke, mantap banget. Lanjut Silviana. Selfie juga hadir, Bu. Rohaniku baik, uangku baik, jasmaniku sehat, akademiku semoga semakin membaik, dan kesukaanku hari ini adalah pokoknya. Adalah pokoknya ya. Baiklah, mantap banget. Selanjutnya Budiman Prasetya. Dia tadi disiplin, Bu. Biasa, Bu, OSIS banyak acara. Itu mah sudah gak aneh lagi ya. Biarin aja. Olivia Bersalsa. Hadir, Bu. Ucapku hari ini baik semua, pokoknya aman terkendali, gak ada masalah, Ibu. Mantap. Semoga lancar jaya ya untuk hari ini, esok dan seterusnya. Amin. Oke, Kayla Dwi Wardani. Hadir, Ibu. Ucapku semuanya bagus. Mantap sekali. Nah, Ibu kira sudah di absen semua ya? Atau ada yang belum di absen? Sudah, Ibu. Oke, mantap banget. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat pembelajaran yang minggu kemarin. Kemarin ada yang masih ingat kita belajar apa? Kita belajar tentang dongeng ya, tentang dongeng. Nah, sekarang kita akan belajar tentang legenda. Perlu kita ketahui bahwasannya cerita-cerita tentang batu menangis, legenda Gunung Tangkuban Perahu, pasti itu ada asal usulnya, nggak langsung jadi cerita gitu aja. Pasti ada kejadian yang realnya itu dan terus disampaikan secara turun temurun melalui mulut ke mulut. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, untuk memulai pelajaran, sebelumnya Ibu mau kalian lebih fokus lagi nih. Bagaimana jika Ibu ajak kalian untuk ice breaking dulu? Boleh, Bu. Iya, Mas. Oke, siap, biar nggak masuk ya. Nah, lu dari ice breakingnya adalah menjauh, mendekat, tangkap. Nah, sebelumnya ini kan kelas kita ganjil ya atau genap? Ganjil. Nah, kan Budiman nggak ada. Oh, iya. Oke. Nah, teman-teman, anak-anak sekarang berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan dengan lebih pangkunya.
Sudah paham kan ya cara mainnya? Ini tuh SPK sudah familiar banget sih. Oke, mulai ya. Nanti gantian. Satu, dua, tiga. Menjauh. Mendekat. Tuh kelihatan yang berfokus. Fokus ya. Tangkap. Ayo balik sekali lagi. Kelihatan nih fokusnya atau kalian Oke, satu kali lagi ya, harus fokus pokoknya. Kalau belum fokus, ibu gak bakal mulai pembelajaran hari ini. Menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Kalian yang sudah kompak semuanya. Oke. Oke anak-anak, tadi SPK-nya sudah selesai ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembelajaran tentang logika. Tapi sebelumnya ibu akan menyajikan sebuah video sebagai pembuka pembelajaran ini. Tolong disimak ya. Baik ibu. Kamu pernah dengar nama Louisiana? Ternyata daerah ini punya sejarah panjang yang gak kalah menarik dari kota besar. Nama Louisiana itu dari bahasa Sunda. Louis artinya sungai atau lumpur. Lian artinya dalam. Jadi Louisiana itu yang dalam cocok banget sama kondisi alamnya yang berbukit dan banyak sungai. Zaman Belanda, Oke, balikan lagi ya. Kamu pernah dengar nama Louisiana? Ternyata daerah ini punya sejarah panjang yang gak kalah menarik dari kota besar. Nama Louisiana itu dari bahasa Sunda. Louis artinya sungai atau lubuk. Lian artinya dalam. Jadi Louisiana itu lubuk yang dalam cocok banget sama kondisi alamnya yang berbukit dan banyak sungai. Di zaman Belanda, Louisiana udah jadi daerah penting. Belanda bangun jalan dan pos untuk mengangkut hasil geni kayak kopi dan karet. Pas zaman penjajahan, rakyat Louisiana juga ikut berjuang. Banyak pejuang gerilya sembunyi di hutan-hutan sini buat lawan penjajah. Tahun 1950-an, wilayah ini juga kena imbas gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Louisiana menjadi bagian dari operasi militer buat mengamankan daerah Barat Bogor. Kalau sekarang, Louisiana makin berkembang, ada masa modern, sekolah favorit, sampai jadi pusat ekonomi baru di Bogor Barat. Dari lubuk yang dalam, jadi daerah yang makin cemerlang. Yuk kenal lebih dekat sama tempat asalmu, follow buat cerita lokal lainnya. Kamu pernah dengar nama Louisiana? Ternyata. Oke, udah disimak baik-baik. Udah ya ibu. Karena kita terkendala proyektornya ya. Jadi tadi Bapak ya hanya sekedar mendengar lewat audio saja. Nanti untuk videonya ibu kirim ke kelas tadi ya. Baik ibu. Oke, perlu kita ketahui ya anak-anak bahwasanya legenda ini kalau tidak kita wariskan pasti perlahan akan punah. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Karena udah nggak ada yang mau mewariskan itu yang memusnahkan budaya tersebut. Jadi betul banget. Kita nih sebagai generasi muda, kebanyakan tuh lihat TikTok biasanya, lihat Bracin, terus apalagi drakor, sehingga minatnya terhadap kebudayaan itu bergeser ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk itu ibu akan mengajak kalian melakukan role playing mengenai legenda Louisiana secara langsung. Nah, udah ibu bagikan naskahnya? Sudah ibu. Sudah. Oke. Siapa yang mau menjadi relawan untuk memenangkan teks naskah tersebut? Ada yang mau ikut tunjuk atau relawan maju?
Oke, Silvi, silakan masih ke depan. Sabrina, Delia, terus siapa lagi? Delia, oke. Nah, berarti ini sisanya tolong disimak baik-baik ya, teman-temannya akan menampilkan dialog tentang legenda asal usul pemilihan. Jadi teman-teman bakal tahu ternyata nama Lilium itu dari sini ya asalnya seperti itu. Nanti jangan lupa ya dicatat apa aja nilai-nilainya. Tapi sebelumnya ini bakal kasih tahu dulu nih, masih ingat gak nilai-nilai dalam legenda itu ada apa aja? Ada nilai sosial, budaya, pendidikan, dan moral. Terus ada lagi religius, betul banget. Udah pada pintar semua nih anak-anak ibu. Sekarang kita lanjut ya. Silakan. Oh ya, di sini kan ada narator ya. Boleh gantian ya. Iya. Oke, ibu narator nanti pemerannya boleh masing-masing membacakan sesuai dengan pikiran masing-masing ya. Alkisah beberapa abad yang lalu di tanah Bogor mengalirkan sebuah sungai besar bernama Sungai Citarum. Sungai ini begitu tersohor hingga keluar daerah karena kelimpahan ikannya yang luar biasa. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga seorang pemuda asal Sukabumi bernama Jaka. Sampai juga aku di sini di Sungai Citarum. Berhari-hari aku berjalan karena penasaran dengan cerita orang-orang. Katanya ikan di sini sebesar pahlawan dewasa. Mari kita buktikan. Wah, langsung disambar. Tarikannya kuat sekali. Luar biasa. Aneh, sudah hampir 1 jam. Kenapa tidak ada satupun ikan yang menyentuhkanku lagi? Ah, sudahlah. Ini pancingan terakhir sebelum aku pulang. Aduh, tersangkut. Apa nih? Berat sekali. Sial, kalau ditarik paksa, senar pancingku bisa putus. Ini jalan kesayanganku, aku harus turun ke sungai untuk melepaskannya. Loh, mengapa dalam sekali? Tolong, sungai ini curam. Tolong. Jaka mengira bagian sungai itu dangkal. Namun ia justru terperosok ke dalam lubuk sungai yang sangat dalam. Hingga tak sadarkan diri. Ketika matanya kembali terbuka, ia tak lagi berada di dasar sungai, melainkan di sebuah tempat yang tak pernah dia kunjungi sebelumnya. Aku di mana? Apakah aku sudah mati? Wahai pemuda asing, tenangkan dirimu, kau berada di tempat aman di istanaku. Demi Dewata, cantik sekali wanita ini. Apakah dia seorang bidadari? Kenapa kau diam saja? Siapa namamu dan apa yang membawamu tidak tenggelam di dasar lubuk sungai itu? Kecantikan sang putri keesokan harinya meluluh seluruh akal sehat Jaka. Ia tertawa tanpa kata, namun diamnya Jaka justru menemukan rasa simpati di hati dan sang putri. Singkat cerita, cinta bersemi di antara dua alam yang berbeda, dan mereka pun akhirnya menikah. Suamiku, ada apa dengan wajahmu? Mengapa beberapa hari ini kau tampak murung di tengah kemegahan istana ini? Tidak, aku sangat mencintaimu dan kehidupan di sini. Namun, aku tak bisa berbohong. Rasa rindu pada pengalamanku di dunia manusia kini menyiksa batinku. Izinkan aku pulang sebentar saja untuk menengok keluargaku. Jika itu keinginanmu, aku tidak akan menahanmu. Namun, ingatlah satu syarat mutlak ini. Saat kakimu sudah menginjak daratan manusia nanti, jangan pernah sekalipun kau menoleh ke belakang. Berjanjilah. Aku berjanji, Dinda. Aku akan mematuhi syaratmu. Jaka pun kembali ke dunia. Kakinya melangkah mantap di atas tanah ganteng. Namun, sifat manusia yang penuh rasa penasaran terkadang menjadi pemeran bagi dirinya sendiri. Aku
sudah sampai di daratan, tapi apa yang sebenarnya ada di belakangnya? Mengapa putri marah menoleh? Hanya satu ketikan mata, gua rasa tidak akan apa-apa. Astaga, istana megah itu hilang. Yang ada hanya lubang hitam masa besar dan dua raksasa apa itu? Tolong! Hei, hati-hati kamu. Ada apa lari-lari seperti kesurupan? Ular! Lubang besar, istana gaib. Saya baru saja keluar dari sana. Saya terjebak di dalam lubang semua itu. Tenang, anak muda, tenang. Jadi, kau juga mengalami hal itu. Kau bukan orang pertama yang mengalaminya. Apa maksud paman? Lubuk Sungai Cikurungu di sebelah sana itu memang dikenal mistis atau mistis. Sudah banyak pemancing atau warga yang hilang atau melihat penampakan aneh di sana. Kau beruntung bisa kembali dengan selamat. Banyak yang nasibnya berakhir tragis. Ampun, saya berjanji, saya tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di tempat itu. Tempat itu benar-benar lubang yang mengerikan. Lubuk sungai yang dalam itu disebut Lewi, dan lubang besar misterius meminta pemuda ini adalah Liang. Karena kejadian mistis yang terus berulang ini, mari kita sebut daerah ini dengan nama Lewi Liang. Setuju, biar menjadi pengingat bagi anak cucu kita agar selalu menjaga tata krama saat ada di kita. Sejak peristiwa itulah, kawasan tersebut benar-benar berubah. Yang selanjutnya berarti tumpah air yang besar dan dalam. Kini Lewi telah tumbuh menjadi salah satu kecamatan yang maju di kabupaten Bogor. Dengan sejuta kisah sejarah dan keindahan alam yang terjaga. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke, boleh disebut dulu tadi Dede jadi apa? Aku jadi Jaka. Oke, Sabrina jadi apa? Ikut di Cikurungu. Kalau Nadia? Kalau Silvi? Keluarga satu. Oke, Sabrina bagus banget ya penampilan drama mereka tadi. Oke, boleh duduk tadi, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Ikut ada di Dari mana? Itu yang respect tadi. Oke, silakan langsung kembali dulu. Ya. Bagus ya. Makanannya jangan dimakan dulu ya, soalnya kita masih belajar. Ya disimpan dulu ya ini. Ya maaf. Ayo kamera ini. Kita tadi itu kan ya. Oke, tadi yang dispen ya sudah ada alhamdulillah, tapi sayangnya tadi nggak lihat penampilan drama dari teman-teman kita. Iya. Gak apa-apa. Tapi ada satu lagi, tadi kan ibu sudah kasih kalian tugas ya untuk menyimak penampilan teman-temannya. Nah, apa aja sih yang kalian dapat? Boleh dong dari awal dulu. Di sini yang teman-teman yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral itu ada penjujuran dan kesertaan. Jadi di cerita ini atau cerita yang ada di depan tadi adalah pengingat keras tentang pentingnya memegang teguh komitmen ketika jalan suka melanggar janji untuk tidak menoleh ke belakang. Dia harus menerima konsekuensinya berupa rasa takut, tinggalan dan penyesalan. Yang kedua ada nilai budaya atau tradisi. Tradisi masyarakat zaman dulu dalam menamai sebuah wilayah selalu berdasarkan peristiwa penting atau karakteristik geografisnya, lebih tubuh atau bagian sungai yang dalam, liar atau lubang. Ini adalah cara tradisional mengabadikan sejarah agar tidak hilang di tengah. Yang ketiga ada nilai sosial, solidaritas dan kepedulian masyarakat. Ketika Jaka berlalu
terdapat bentuk pengakuan bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini. Karena kita tuh hidup berdampingan dengan dimensi lain atau makhluk alam lain. Jadi dari saya seperti itu. Oke, kita dong. Tadi yang memaparkan hasil menyimak itu ada nilai moral. Nilai moral itu Nilai budaya, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai religius. Nah, dari nilai religius itu dalam kita itu mengajarkan bahwasanya kita sebagai manusia itu hidup gak cuma kita aja di dunia ini, tapi berdampingan dengan makhluk lain yang tidak bisa kita lihat. Jadi ketika kita datang ke suatu tempat harus menghormati, harus sopan. Dan itu masuk ke dalam nilai etika juga. Terus ada nilai yang lagi, nilai pendidikannya adalah berpikir sebelum bertindak. nah, berpikir sebelum bertindak itu betul banget ya. Dalam kita ini diajarkan juga karena kita gak tahu konsekuensi apa sih yang bakal datang ke kita gitu. Jadi diusahakan dari dalam diri kita sendiri sudah diantisipasi terlebih dahulu. Terus ada nilai budayanya. Jadi setiap tempat itu namanya pasti ada asal usul dari cerita tersebut ya. Dan cerita itu benar-benar ada gitu, bukan rekayasa. Dan terakhir ada fungsi apa lagi? Nilai apa lagi? Nilai moral. Nilai moral itu mengajarkan kita untuk komitmen. Terus ada nilai sosialnya juga, itu harus saling tolong menolong kan. Karena kita hidup bermasyarakat yang gak cuma sendiri gitu. Ya namanya juga manusia adalah makhluk sosial. Jadi bukan mau sih. Ya emang harusnya saling tolong menolong seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, sudah paham semua ya. Bu, tugas hari ini jangan susah ya. Nanti jangan ada saja, Bu. Oh iya, tugas ya. Biasanya kan ibu sering kasih tugas ya. Aduh, jujur sebenarnya hari ini ibu gak bakal ngasih tugas sih. Karena ibu merasa kalian ternyata ekstrim banget ya sama tugas di mata pelajaran ini. Jadi ibu kasih aja deh oleh-oleh hari ini untuk di pertemuan minggu depan. Ya. Semangat banget sih kalian. Jadi tugasnya adalah kalian bikin rancangan produksi suatu legenda yang ada di daerah kalian. Kalian boleh kemas dalam bentuk podcast, poster atau infografis, atau bisa juga tadi melakukan role playing terus divideokan ya. Untuk pengumpulannya itu seperti biasa di Google Drive, dan untuk tugas sekarang itu diupload ke TikTok. Oke, ibu gak bakal maksa, tapi kan ini salah satu upaya untuk menumbuhkan kepercayaan diri kalian ya. Jadi kalau misal ada yang mau upload ke TikTok boleh banget, itu mungkin jadi poin plusnya. Kalau misal gak mau di-upload ke TikTok gak apa-apa. Bisa dipahami? Bisa ya, Bu. Oke, good job. Sekarang kalian ada pelajaran apa lagi setelah ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau gitu ibu cukupkan sekian ya pembelajaran hari ini mengenai legenda. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya ingin memperdalam kembali boleh kontakkan sama ibu untuk diskusi. Dan ibu harap ya kalian gak cukup merasa puas atas apa yang kita pelajari hari ini, karena ada pepatah mengatakan semakin kita mempelajari banyak hal, semakin kita tahu banyak hal, kita akan sadar bahwasanya ilmu di dunia ini sangatlah luas banget. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Karena gak ada kelas lagi ya setelah ini, boleh dong jadinya sebagai ketua kelas ya? Ya. Pimpin doa sebelum Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sampai doa selesai. Beri salam.